So, status, kebutuhan, dan peluang. Oke. Dari sisi terjemahan Alkitab, di dunia ada kurang lebih 7.000 plus bahasa, dan ada yang sudah punya Alkitab lengkap, 700-an. 10% ya Pak? Hampir 10%. Ya, hampir 10%. Berarti Baru 90% tidak punya. 1.700 hanya punya perjanjian baru, dan itu berarti kurang 30%. 5% ya, 27. Ya, seperempat, sepertiga, 2/3, 3/4 tidak punya, dan seterusnya. Ini lebih daripada 6 miliar orang yang sudah lebih banyak daripada itu, Alkitab lengkap, perjanjian baru, dan sebagian berarti itu mungkin hanya Injil satu atau film Yesus, dan syukur film Yesus sudah ada lebih dari 2.000 bahasa. So film Yesus ada dalam hampir semua bahasa yang punya perjanjian baru dan lebih lagi. Dan daripada Global Recording Networks, mereka punya dalam 5.000 plus bahasa traktat dan Alkitab ayat-ayat yang sederhana. So, berarti masih berapa banyak 3.700 bahasa dengan sedikitnya tidak sebagian kitab suci apapun. Oke. Alkitab punya sejarah terjemahan yang sangat-sangat luar biasa. Sebelum perjanjian baru ada, perjanjian lama yang saat itu Torah dan Mazmur dan yang nabi-nabi Ibrani sudah diterjemah di dalam Yunani. Itu nama Septuagint. And itu sesuatu yang luar biasa. Sudah sebelum Yesus ada, yang dipakai orang Yahudi bisa dibaca oleh orang Yunani, dan ada kekayaan terjemahan dan pengertian akan itu yang luar biasa sebelum perjanjian baru muncul. Perjanjian baru muncul dan kurang 100 tahun di abad kedua sudah ada dalam bahasa Syriac. Setelah itu Armenia, dan ada terus menerus Alkitab diterjemah, dan dalam bahasa Inggris itu muncul Wycliffe Bible, and ada untuk lama sekali Latin dan bahasa yang non-Eropa, tapi itu cukup lama sebelum bahasa Eropa, dan Gutenberg Bible, mencetak Gutenberg dan Luther, and so on. And terjemahan dan sejarahnya kaya, tapi jumlah tidak banyak. Kalau hanya mikir 300-400 tahun yang lalu, jumlah terjemahan dihitung dalam puluhan. Itu tidak sebelum 1800 ada Foreign Bible Societies, the British Foreign Bible Society, setelah itu American Bible Society, Dutch Bible Society, dan semua lembaga Alkitab yang mulai memperjuang untuk Alkitab dalam bahasa yang lain. Dan Indonesia jadi kaya dengan terjemahan Alkitab hanya untuk bahasa Indonesia sejak 1629. King James yang terkenal itu 1611. So, Indonesia punya kekayaan sejak Alkitab dalam bahasa Indonesia dan terjemahan dan perkembangan. Ya, sepertinya salah satu negara yang paling kaya sejarah Alkitabnya ya Pak. Betul, di luar bahasa Eropa itu yang paling kaya. Dan tidak hanya dalam bahasa Indonesia, tetapi bahasa Jawa kali pertama diterjemah 1829. Wow. Dan hasilnya bikin orang Belanda takut. Dan mereka simpan semua di keraton dekat sini untuk hampir 15 tahun, karena mereka takut kalau orang baca ini, mereka akan mulai mikir dengan cara yang lain. Dan itu tidak sebelum 1850 terjemahan Jawa berikut, dan itu diresmikan dan bisa diterima dan disebar dengan lebih luas. Kalau lihat bahasa Sunda 1860-an. Sorry. Ya, 60-an. 1860s. And itu diterjemah. Bahasa yang lain daripada Dayak sudah 100 plus tahun yang lalu, dan seterusnya. Ada kekayaan yang luar biasa untuk bisa
Alkitab dalam bahasa Indonesia terus berkembang dan bahasa suku-suku. Oke? Dan untuk lebih banyak detail, 1629 Perjanjian Baru lengkap, 1668, 1733 Lederker. Dan itu dibikin dengan bandingan dan lebih dari 10 versi, termasuk Latin, termasuk Belanda, termasuk Jerman, termasuk asli bahasanya jelas, dan mereka pakai lebih dari 10 versi. Mereka punya tim yang luar biasa. And later diri sendiri mati 6 tahun sebelum proyek selesai. Dan kalau baca tentang cara dan proses menerjemah Alkitab untuk saat itu, luar biasa. Jumlah orang yang terlibat, keahlian, and itu bikin hebat. And tak hanya satu tulisan, ditulisan dengan cara Latin script, tapi setelah itu dengan cara Arabic script. Okay? And then itu dilanjutkan 1820 Wilmot, dan kalau lihat ada yang pakai bahasa Arabic dari tulisan atau Jawi secara formal namanya, and ada bahasa Latin berarti tulisan, dan ada Klinkert, ada Schellaber. Schellaber dicetak dalam 3 versi sekaligus. Ada ejaan Belanda, ejaan Inggris untuk bahasa Indonesia, Melayu, and bahasa Jawi. And sekarang kekayaan terus-menerus lipat. So, ini sesuatu yang luar biasa. Okay, so gimana status Alkitab di Indonesia? Itu yang saya mau lihat bersama sedikit lagi. Okay, Indonesia, berapa pulau? 16.000 lebih, Pak. Tergantung ke air itu. Kalau lagi pasang. Ya, and ada 1.300 suku bangsa, dan ini ya ada yang selalu tambah dan kurangi. Ada 700 plus lebih bahasa suku, dan tak ada setujuan karena ini dialek, ini bahasa sendiri. Bahasa Dayak resmi ada selatan dan utara, atau ada hampir 50. Dan setiap bahasa punya variasi dari budayanya dan kekayaan budaya. Okay? And pengerjaan Alkitab suku pada saat ini diestimasi kurang lebih 300 bahasa yang masih perlu diterjemahkan untuk tahap ini. And 15 plus organisasi Bible translation di Indonesia yang berjuang mengerjakan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa suku-suku. Wah, bagus, luar biasa. Saya senang untuk tahu itu. Okay, dan ini informasi dari Kardidaya, salah satu dari 15 itu, dan ini nomor yang mereka cetak 2-3 tahun yang lalu. 709 bahasa, 140 perjanjian baru, 30 plus BB dan PL lengkap, and 100 plus dalam proses. And nomor tambah terus. 300-an yang masih perlu. Dan saya tahu dalam tahun yang lalu dan tahun sebelumnya, setiap tahun mereka kumpul untuk diskusi dan bergumul untuk bagaimana bisa kerja bersama, untuk tidak ada 3 atau 4 organisasi atau satu gereja sini, satu gereja sana yang ingin kerjakan, tapi untuk bisa mengatur koordinasi dengan lebih baik. Ya, dan ini ada informasi dari Pak Tantono Subagio. Sekarang di Indonesia semua penerjemahan Alkitab bergabung dalam organisasi namanya GAPAI. Ya. Mencoba untuk bekerja sama untuk menerjemahkan Alkitab. Memang betul. Ya. Kalau lihat dan mikir ada 15 organisasi dan ada kurang lebih 300, itu 20 bahasa per organisasi, tapi ada yang mampu, yang tidak, bagaimana mengkoordinasi, bagaimana... Dulu tidak ada koordinasi, Pak. Tapi bagus kalau sekarang ada. Betul. Itu seperti saya bilang, dalam tahun 2-3 tahun terakhir, mereka sekarang kumpul minimum setiap tahun untuk meng-share progress and so on.